Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi kita pada pembelajaran PAI kelas 4 bab 2 tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bagian kedua yaitu mengenal Allah melalui kitab suci Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, mari simak bacaan Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Mari kita mulai pembelajaran mengenal Allah melalui Al-Quran. Anak-anak sekalian, ayat Al-Quran di atas yaitu surah Al-An'am ayat ke-102 itu mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting bagi kita. Jika kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah atau tidak akan sampai. Manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Adanya Al-Quran menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dapat diungkapkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat ke-102, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta, sehingga wajib bagi setiap manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Al-Quran berisi firman Allah atau kalam Allah. Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Al-Quran menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat membuat serupa Al-Quran walaupun satu ayat saja. Al-Quran memiliki isi kandungan yang sangat lengkap. Al-Quran berisi tentang keimanan, akhlak, muamalah, dan sejarah orang-orang terdahulu. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus gemar membaca dan mempelajari kandungan Al-Quran. Dalam mengenal Allah, berarti kita harus meyakini Allah itu ada.
Zat Allah adalah sesuatu yang gaib, atau yang dimaksudkan gaib di sini adalah akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan Allah melalui firman-firman-Nya dan bukti-bukti adanya alam semesta beserta isinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar tentang adanya sekelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat zat Allah, beliau melarang melakukan hal tersebut. Rasulullah bersabda, An Ibni Abbasin anna qauman tafakkaru fillah azza wa jalla wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrahu. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita, ada satu kaum yang memikirkan tentang zat Allah, maka Nabi bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Seorang mukmin dan muslim harus memahami makna iman kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisannya dan dibenarkan dengan hatinya. Tentu akan selalu berusaha untuk berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seorang muslim harus yakin dengan bukti-bukti ciptaan Allah. Berikut ini adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mari simak dengan seksama. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Jadi, dua ayat ini adalah merupakan jenis bukti yang berupa ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada materi berikutnya.